Jalan Mangga Besar. Di sini terdapat Rumah Sakit Husada, sebuah rumah sakit yang dilengkapi oleh fasilitas pelayanan medis dan alat-alat penunjang yang canggih. Tapi siapa sangka di baliknya ada sepenggal sejarah yang penuh perjuangan oleh orang-orang Tionghoa yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Rumah sakit ini berdiri pada tahun 1924. Pada masa penjajahan Belanda dulu, orang Tionghoa dan pribumi sangat sulit mendapat akses berobat ke rumah sakit. Koran Sinpo mengutip laporan Dinas Kesehatan Batavia pada tahun 1919, tingkat kematian balita Tionghoa paling tinggi, yaitu 50%. Ini disebabkan oleh proses persalinan yang tidak higienis yang menyebabkan terjadi infeksi pada bayi dan ibu. Saat itu, pengetahuan Tionghoa terhadap sanitase dan penanggulangan penyakit sangat rendah. Padahal di Batavia kala itu banyak wabah penyakit. Masyarakat juga tidak percaya metode pengobatan modern. Kalau sakit, mereka meracik obat sendiri atau dengan cara tradisional yang kadang tidak tepat untuk penyakit tersebut. Bahkan ada yang lebih percaya dukun atau mistik. Di mata masyarakat waktu itu, rumah sakit adalah tempat angker. Siapapun yang pergi ke sana kebanyakan berakhir dengan kematian. Ini tidak heran karena mereka baru mencari dokter jika dukun dan obat tradisional sudah tidak bisa menolong lagi. Dan pada saat itu, cendekiawan Tionghoa Huikuan, yaitu Badan Perkumpulan Orang Tionghoa yang bergerak di bidang pendidikan, mereka mendorong kaum muda Tionghoa untuk belajar kedokteran ke luar negeri. Di samping itu, sekolah Stovia dan Nias di Surabaya juga melahirkan banyak dokter. Setelah lulus, mereka mulai aktif dalam kegiatan kesehatan. Banyak orang Tionghoa mengumpulkan uang untuk membangun rumah sakit. Para dokter ini bekerja tanpa dibayar. Bahkan kadang-kadang mereka harus menanggung biaya transportasi pasien. Mereka juga rajin menulis artikel kesehatan di koran-koran untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Selanjutnya kita lihat rumah sakit yang mereka bangun dulu sekarang seperti apa. Tapi sebelumnya tolong bantu channel kami dengan subscribe dan like. Di antaranya ada seorang dokter bernama Hua Chuan Xiu. Dia lulus dari kedokteran Amsterdam. Tahun 1922 dia sudah buka praktek untuk menolong orang-orang miskin, ibu-ibu hamil dan anak-anak. Lalu pada tahun 1924 bersama para filantropis dan tokoh-tokoh Tionghoa, Hua Chuan Xiu mendirikan poliklinik yang Sengyan. Dan tahun 1929 mereka membangun unit perawatan anak-anak. Dan ini merupakan yang pertama di Asia. Dan pada tahun 1965 rumah sakit ini berubah nama menjadi Rumah Sakit Husada. Dr. Un Bun Ing, dia pernah menjadi sekretaris di Yayasan Yang Sengyan. Pada tahun 1933 bersama Hua Qiao Qingnian Hui atau Perhimpunan Pemuda Tionghoa, dia mendirikan poliklinik kesehatan Ji Seng-yuan di Solo. Di masa perang kemerdekaan, beliau banyak mengobati pejuang Indonesia yang terluka. Mengenai sepak terjangnya dalam menolong Jenderal Sudirman, pemirsa bisa lihat di video kami tentang perjuangan Tionghoa untuk Indonesia merdeka. Kebaikan Dr. Un sangat terkenal, sehingga pada tahun 1965, waktu Rumah Sakit Ji Seng-yuan harus ganti nama, maka dirubah menjadi Rumah Sakit Dr. Un. Selanjutnya adalah sejarah Rumah Sakit Telogorejo Semarang. Pada tahun 1925-an, orang Tionghoa di Semarang juga menghadapi masalah pengobatan yang sama. Untuk menolong mereka, pada tahun 1925 berdirilah Poliklinik Gang Gembira. Kemudian pada tahun 1928 berubah menjadi Poliklinik Lung Chuan Chunghua Iyuan. Orang Tionghoa pada saat itu menyebut kota Semarang sebagai Lung Chuan. Jadi bisa diartikan sebagai rumah sakit Tionghoa di Semarang. Poliklinik ini pernah menjadi rumah sakit bersalin.
Kemudian diubah menjadi rumah sakit darurat dengan nama Rumah Sakit Chunghua Iyuan. Ada peraturan tidak boleh pakai nama Tionghoa, sehingga pada tahun 1958 dirubah namanya menjadi Rumah Sakit Telogorejo sampai sekarang. Pada tanggal 25 November tahun 1927, di Kembang Jepun, Surabaya, berdiri sebuah perkumpulan yang bernama Sisui Chunghua Iyuan, yang berarti Rumah Sakit Tionghoa Surabaya. Lalu tahun 1936 berdiri sebuah rumah sakit dengan kapasitas 20 tempat tidur. Kapasitasnya meningkat terus, disertai dengan kamar operasi dan ruang bersalin. Sampai tahun 1975, Sisui Chunghua Iyuan berubah nama menjadi Perkumpulan Adi Husada. Dan ini menjadi nama rumah sakitnya sampai sekarang. Seorang jurnalis juga tokoh Chunghua Hui atau perkumpulan orang Tionghoa yang bernama Ku Leong Ing, dia sangat prihatin atas kondisi pelayanan kesehatan di Kota Malang. Dia mengajak Dr. Lim Gijing untuk mengatasi kondisi tersebut. Kemudian ada banyak orang Tionghoa memberi sumbangan. Lalu pada tanggal 1 Oktober tahun 1929 berdirilah Poliklinik Chunghua Isi. Untuk menunjang keuangan poliklinik, Perkumpulan Ang Hin Ho yang mengurusi kematian orang Tionghoa mengadakan pertunjukan tonil untuk mencari dana tambahan. Dan dokter-dokternya sering memberikan ceramah tentang hidup sehat kepada masyarakat dan kampanye anti madat. Seiring dengan larangan budaya Tionghoa, pada tahun 1967 rumah sakit ini mengganti nama menjadi Rumah Sakit Panti Nirmala. Semua pencapaian ini tak lepas dari peranan dan kesatuan Tionghoa Hui atau perkumpulan orang Tionghoa pada masa itu. Sampai di sini cerita kami, semoga bermanfaat.